Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Akhlak bersumber pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran yaitu kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis yaitu perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi akhlak merupakan salah satu pilar ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting. Bahkan untuk kepentingan menyempurnakan akhlak menjadi tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad kepada umat manusia. Soal yang kedua yaitu jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Aliran pembentukan akhlak yang pertama yaitu nativisme. Nativisme adalah pandangan bahwa beberapa aspek pengetahuan, kemampuan, atau sifat manusia adalah bawaan sejak lahir. Menurut aliran nativisme, faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang yaitu berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari faktor pembawaan yang berupa bakat. Sehingga pada aliran ini berpendapat bahwa pendidikan tidak akan dapat merubah suatu perilaku yang berupa bakat. Orang yang buruk tidak akan menjadi baik dikarenakan pendidikan. Seperti terdapat dalam sebuah hadis yang artinya, tiap-tiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka ibu bapaknya lah yang mendidiknya menjadi orang yang beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Menurut hadis ini, manusia lahir membawa kemampuan-kemampuan. Kemampuan itulah yang disebut pembawaan. Fitrah yang di dalam hadis itu adalah potensi. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan yang berupa bakat tidak diakuinya. Teori empirisme ini menyatakan bahwa pembentukan akhlak seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Pengertian dari aliran konvergensi adalah seringkali merujuk pada ide bahwa berbagai pendekatan atau teori dapat bergabung untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Konvergensi artinya titik pertemuan. Teori ini menyatakan bahwa pembentukan akhlak seseorang dipengaruhi oleh faktor bawaan serta lingkungan. Kedua faktor ini bekerja sama secara bersamaan dan membentuk karakter dan perilaku seseorang. Yang keempat yaitu aliran naturalisme, yaitu pandangan bahwa semua fenomena dapat dijelaskan oleh hukum-hukum alam dan ilmiah tanpa mengandalkan entisitas supernatural. Contoh dalam naturalisme mengarah pada penjelasan perilaku manusia melalui prinsip-prinsip biologis dan evolusi, seperti teori evolusi oleh Charles Darwin, yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat manusia berkembang berbagai adaptasi terhadap lingkungan. Pertanyaan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadap Allah? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna. Dengan alasan mengapa kita harus berakhlak kepada Allah, yaitu yang pertama, sebagai makhluk ciptaan Allah yang lemah, kita harus berakhlak mulia kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Allah merupakan hukum yang wajib dijalankan. Yang ketiga, berakhlak kepada Allah dapat dilakukan dengan cara beriman, bertakwa, ikhlas, bersyukur, bertaubat, berzikir, berdoa, dan bertawakal. Untuk itu, akhlak kepada Allah itu hukumnya wajib. Seperti kalau sedang diberi kenikmatan oleh Allah, manusia harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Beberapa bentuk akhlak terhadap Allah diantaranya yaitu yang pertama, menaati segala perintahnya. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, tawakal. Yang keenam, tawadhu. Yang ketujuh yaitu ridho terhadap ketentuan Allah. Soal yang keempat yaitu mengapa Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bukan ilmu. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam?
Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia karena tugas manusia adalah menjadi manusia. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Selain itu, Rasulullah juga diutus untuk memperkenalkan tauhid kepada umat manusia menjadi rahmat bagi semesta alam. Selain itu, Rasulullah juga diutus untuk memperkenalkan tauhid kepada manusia dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Rasulullah SAW adalah teladan moral bagi umat Islam. Beliau selalu berpegang pada Al-Quran, sehingga akhlak mulia yang beliau miliki muncul dari ketaatannya dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Soal yang terakhir yaitu salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaat solawat bagi beliau? Sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna. Bersolawat kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu bentuk berakhlak kepada Nabi Muhammad. Bersolawat juga merupakan bentuk permohonan kepada Allah agar senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sebagai balasan atas jasa-jasanya.